teman-teman Education Story. Hari ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana cara membuat pendaftaran online dengan menggunakan aplikasi Google Form. Langkah pertama, teman-teman persiapkan terlebih dahulu akun email yang akan dipergunakan. Setelah itu, silakan teman-teman login dan masuk ke dalam akun Gmail masing-masing. Di sini saya menggunakan akun Education Story. Setelah teman-teman masuk ke dalam akun Gmail masing-masing, silakan teman-teman masuk ke fitur Google Formulir. Nah, di sini caranya adalah perhatikan di pojok kanan atas. Di sini ada icon yang berupa titik berjumlah 9. Ini bisa teman-teman klik. Nanti akan muncul beberapa fitur yang disediakan oleh aplikasi Gmail. Nah, langsung saja kita menuju ke fitur formulir. Nah, di dalam fitur formulir, teman-teman bisa memilih beberapa template yang disediakan, atau apabila teman-teman ingin membuat formulir dengan format sendiri, bisa mengklik formulir baru dalam bentuk kosong. Nah, karena sekarang saya akan menjelaskan bagaimana cara membuatnya, berarti saya menggunakan formulir yang benar-benar baru atau kosong. Maka saya klik kosong. Nah, ini adalah tampilan dari Google Formulir, yang mana nanti dengan Google Formulir ini kita tidak perlu menghadirkan para peserta, atau kita tidak perlu berkontak langsung dengan para peserta. Nah, ini cukup kita nanti mengirimkan link yang sudah kita buat nanti sesuai dengan isian biodata yang kita inginkan. Oke, pertama, langsung saja kita akan coba buat ya, saya akan pandu. Di sini saya akan mencoba membuat pengumpulan data biodata peserta untuk subjek nama, alamat, dan nomor telepon. Nah, jadi kita hanya akan masukkan 3 subjek saja. Tetapi kalau teman-teman ingin menambahkan, itu dipersilakan. Nanti bisa mengikuti langkah step by step-nya sesuai dengan apa yang saya ajarkan hari ini. Nah, pertama, sebelum kita masuk ke subjek nama, alangkah baiknya ini kita rubah dulu judulnya. Tujuannya adalah untuk mempermudah kita apabila nanti kita mencari file biodata peserta ini, kita dapat dengan mudah menemukannya. Kita klik saja, nanti dia akan tersorot berwarna biru. Kita rubah menjadi biodata pendaftaran. Oke, kita bisa klik di sembarang tempat. Nah, file biodata pendaftaran ini otomatis akan tersimpan di dalam Google Drive teman-teman sekalian. Setiap ada perubahan, dia akan otomatis tersimpan. Nah, masuk ke formulirnya. Kita akan belajar membuat. Bagaimana nih kita cara membuatnya? Oke. Yang pertama, di sini sudah ada biodata pendaftaran. Di sini ada deskripsi. Ini kita bisa isikan, tidak wajib ya. Boleh diisi, boleh tidak. Untuk apa deskripsi formulir ini? Ini adalah sebagai penjelasan saja. Misalkan contoh, di sini berhubungan dengan biodata pendaftaran. Maka deskripsi ini saya isikan perintah saja. Misalkan, isi dengan biodata yang sesuai. Oke, sudah. Nah, berikut lanjut ke
field yang kedua. Di sini ada pertanyaan tanpa judul, kita klik saja. Nah, ini adalah subjeknya. Karena tadi kita akan membuat dengan 3 subjek, yaitu nama, alamat, dan nomor telepon, maka ini ada yang pertama, kita ganti dengan nama. Nah, setelah ditulis nama, kita bergeser ke sebelah kanannya, ada drop down, yang mana nanti isian nama ini kita inginnya seperti apa? Apakah jawaban singkat? Apakah paragraf? Apakah pilihan ganda? Kotak centang, drop down, dan disesuaikan ya, disesuaikan dengan kebutuhannya. Karena nama itu tidak mesti harus jawaban singkat ya. Bisa juga misalkan dengan menggunakan pilihan drop down atau pilihan ganda. Jadi kita punya nama-namanya yang sudah sediakan misalkan. Bisa seperti itu. Oke, kita pilih saja jawaban singkat. Nah, lalu di bawah ada pilihan wajib diisi. Karena ini saya membutuhkan biodata untuk nama, alamat, dan telepon, maka ini saya aktifkan. Jadi tandanya adalah mengharuskan si pengisi untuk wajib mengisi subjek field ini. Jadi kalau ini tidak diaktifkan, maka dia tidak wajib diisi. Perbedaannya adalah pada saat nanti akan dikirim, kalau ada formulir yang wajib diisi tapi dia tidak diisi, maka proses pengiriman tidak akan dapat dilaksanakan. Tetapi kalau misalkan seumpama wajib diisi tidak diaktifkan, maka dia tetap bisa melakukan pengiriman biodata. Misalkan ada file nama kosong, dia tetap bisa mengirim. Tapi kalau misalnya wajib diisi ini aktif, maka dia tidak akan bisa mengirim. Wajib harus diisi. Oke, berikutnya kita tambahkan lagi untuk subjek alamat dan subjek telepon. Bagaimana caranya? Di sebelah kanan ada, nah ini ya, icon tanda tambah. Ini gunanya untuk memberikan atau menambahkan subjek isian baru. Oke, kalau gitu saya jelaskan satu persatu ya. Ini untuk tambahkan pertanyaan, lalu di bawahnya ada impor pertanyaan. Impor pertanyaan di sini maksudnya adalah apabila kita punya format yang lain dalam bentuk pertanyaan, kita bisa mengambil dari sini. Lalu ada lagi berikutnya adalah teks. Nah, itu untuk menambahkan judul dan deskripsi. Lalu tambahkan gambar. Ini untuk menambahkan gambar pastinya. Ya, gambar nanti yang berhubungan dengan subjek. Biasanya ini bisa digunakan untuk pembuatan soal ujian atau soal-soal yang intinya menggunakan gambar sebagai petunjuk. Lalu ada tambahkan video. Nah, di sini kita juga bisa menambahkan video ya. Lalu yang di bawahnya adalah tambahkan bagian. Nah, tambahkan bagian ini maksudnya adalah nanti apabila formulirnya ada 2 bagian, maka kita bisa pisahkan dengan fitur yang tambahkan bagian. Oke, langsung saja kita ke tambahkan subjek untuk alamat. Nah, seperti ini, kita ketikkan alamat. Nah, alamat, lalu bentuk jawabannya kita isi dengan bisa jawaban singkat, bisa dengan paragraf sesuai dengan kebutuhannya. Kalau jawaban singkat berarti dia ada batasan ya, batasan berapa banyak teks atau berapa banyak kalimat. Nah, karena ini alamat kemudian bisa panjang, jadi kita pakai saja paragraf. Nah, lalu sama seperti halnya tadi nama, kita aktifkan juga wajib diisi. Nah, seperti ini. Untuk alamat selesai, kita tambahkan lagi, klik tambahkan pertanyaan. Berikutnya adalah telepon. Nah, seperti ini. Nah, telepon kita isi dengan jawaban singkat saja, dan sama kita aktifkan juga untuk wajib diisinya, agar nanti si pengisi biodata ini mencantumkan atau wajib mencantumkan teleponnya untuk bisa mengirimkan biodatanya. Nah, oke, sampai sini sudah selesai, sudah ada nama, alamat, telepon. Nah, lalu bagaimana cara kita bisa melihat tampilan yang sudah kita buat? Nah, di atas kanan, di pojok kanan atas itu
ada icon sesuaikan tema, pratinjau, urungkan, redo, kirim. Nah, kita untuk melihat seperti apa formulir yang udah kita buat, kita bisa ketik atau klik ya. Maaf, ini klik ya, bukan ketik ya. Jadi klik pratinjau. Nah, seperti ini. Nanti akan muncul nama, alamat, telepon. Sudah sesuaikah dengan tampilan yang teman-teman inginkan? Kalau sudah sesuai, mari kita coba untuk mengisi. Misalkan namanya adalah Ari. Alamatnya misalkan Jakarta Selatan nomor 123 contoh. Teleponnya, oke, kita masukkan misalkan 0877795298. Oke, seperti ini. Nah, kalau sudah, nanti kita bisa klik kirim. Oh ya, maaf, saya contohkan dulu satu. Karena sini kan semua wajib diisi. Misalkan saya tidak masukkan ini, misalkan saya hapus. Apakah bisa dikirim? Kita lihat, kita coba klik. Nah, ternyata tidak dapat dilaksanakan. Si Google Formnya tidak bisa mengirim biodatanya. Dan di sini ada pemberitahuannya berwarna merah, pertanyaan ini wajib diisi. Nah, sekarang kita isi kembali saja. Nah, seperti ini. Lalu kita klik kirim. Nah, selesai biodata pendaftaran. Jawaban Anda telah direkam. Nah, dengan seperti ini tandanya adalah biodatanya sudah dikirimkan. Balik lagi ke desain tadi yang sudah kita buat. Nah, tadi kita sudah mengirimkan satu. Bagaimana cara kita bisa melihat jawabannya? Atau siapa sih atau berapa orang sih yang sudah mengirim? Nah, di sini akan menyala atau muncul angka 1. Di sini berarti tandanya ini ada satu pengirim biodata pendaftaran. Bagaimana cara kita melihatnya? Silakan klik saya jawaban. Nah, di sini terlihat nama Ari, alamatnya Jakarta Selatan, teleponnya 087779529862. Nah, ini adalah ringkasan dari biodata pendaftar yang terkirim. Nah, lalu bisa nggak kita mengambil daftar dalam bentuk Microsoft Excel? Bisa. Jawabannya kita klik yang di pojokan ini ada icon berwarna hijau ya. Di sini kalau diarahkan mouse-nya akan muncul membuat spreadsheet. Nah, ini kita klik saja. Nah, seperti ini. Buat spreadsheet baru. Nah, karena kita ini baru membuat, maka kita akan buat saja. Seperti ini kita buat. Nah, sudah dibuat. Nah, nanti kan seperti ini. Waktunya, jamnya, nama, alamat, telepon. Nah, ini biodata pendaftaran dalam bentuk Excel ini nanti bisa dilihat di Google Drive email teman-teman semuanya. Nah, untuk caranya nanti saya akan jelaskan lagi di penjelasan tentang Google Form berikutnya. Oke, sampai di sini penjelasan dari saya. Semoga penjelasan saya berikan hari ini bisa membantu teman-teman Education Story untuk membuat biodata pendaftaran secara online sesuai dengan isian yang diminta. Terima kasih. Salam Education Story. Setelah tadi saya jelaskan bagaimana cara membuat biodata pendaftaran dengan menggunakan Google Formulir, nah pasti ada pertanyaan nih dari teman-teman semuanya. Gimana sih
caranya kita bisa nge-share. Nah, ini tambahan dari saya setelah tadi membuat biodata pendaftaran. Bagaimana sih cara mengirimkan link pendaftaran ini kepada para peserta? Caranya simple, kita cukup klik saja kirim. Nah, seperti ini. Nah, di sini nanti akan muncul form kirim formulir. Nah, di sini isinya ada kirim melalui email, lalu ini tautan, lalu ini ada sematkan HTML apabila teman-teman mempunyai alamat web sendiri. Ini bisa disematkan ya dalam bentuk emblem code. Nah, tetapi kalau kita hanya mengirimkan link saja, kita bisa menggunakan tautan ini. Jadi kirim melalui tautan. Nah, untuk mempermudah, karena sini kan tautan panjang banget ya, kita bisa singkat nih, biar lebih pendek. Kita aktifkan saja atau kita checklist perpendek URL. Nah, seperti ini. Berubah pendek. Lalu kita salin. Nah, kita salin. Nanti kita pastekan di mana kita akan mengirim. Misalkan bisa lewat WA, lewat aplikasi Instagram, atau aplikasi yang teman-teman gunakan untuk men-share link pendaftaran ini. Oke, kita akan lihat ya, seperti apa sih tampilannya dari link ini. Nah, saya akan coba menggunakan tab yang lain. Kita coba. Ini tadi alamatnya. Lalu kita enter. Nah, seperti ini. Di sini akan terlihat isian file nama, alamat, dan telepon. Oke. Sekian dari saya untuk penjelasan tentang pembuatan sampai dengan mengirimkan link. Next pembelajaran saya akan infokan lagi melalui channel Education Story. Jadi tetap di subscribe dan di like channel ini agar teman-teman selalu mendapatkan update pembaruan dari saya. Terima kasih.